Bener Pak, Chef Lala nggak ada di dalam. Tadi barusan Chef Julian kan yang nelfon Bapak. Suruh Bapak bawain saya. Pak, Chef. kamu sakit lagi? Maaf lah, saya nggak maksud. Tadi... Iya, nggak apa-apa, Chef. Terus mencintamu. Mas Andi, maafin aku ya Mas. Ini udah 3 hari Lala gak pulang. Aku udah mencarinya kemana-mana. Tapi gak ada yang tahu Lala ada di mana. Mudah-mudahan Lala bisa pulang sebelum acara pengajian lusa. Bu, udah dong, jangan nangis terus dong, Bu. Kalau emang Lala kamu pulang pengajian lusa nanti, ya udah nggak usah dipaksa-paksa. Aku tuh sama Hasbi udah nyari Lala beberapa hari kemanapun. Tapi kita nggak ada yang tahu dia tinggal di mana. Telepon nggak diangkat, chat juga nggak dibales. Ya sekarang buat apa juga ngemis-ngemis kalau emang dia nggak mau ngabarin? Jaga ucapan kakak ya. Bilang aja kakak nggak mau kan kalau Lala pulang, iya kan? Jangan soto ya kamu. Ya ini buktinya. Kalau Lala belum juga pulang. Siapa tahu Kak Mesya ada nelpon atau nggak ngechat Kak Lala dengan kata-kata kasar, iya kan? Udah, Mesya, udah. Kenapa sih ribut terus? Ardan, gimana? Kak Lala udah masuk kerja belum? Belum, Bu. Lagian lo ngapain sih kerajinan banget tungguin dia di Lloyd? Hah? Kerajinan banget? Kenapa Kak? Senang? Jangan-jangan kalian berdua ada ancam Kak Lala? Hah? Sampai Kak Lala 3 hari belum juga masuk kerja? 3 hari tau nggak? Jangan ngomong sembarangan ya kamu. Kalau nggak punya bukti, jangan ngomong sembarangan. Mesya sama Ardan, kenapa sih kalian ini ribut terus? Sadar nggak sih kalian? Lala itu pasti merasa kecewa banget sama kita. Makanya seakan-akan dia menghilang nggak mau ditemuin sama kita. Ibu juga udah telepon dia nggak diangkat. Chat juga nggak digubris. Ibu cuma pengen Lala datang ke acara pengajian ayah. Bu, kita masih punya waktu kok. Sampai lusa. Ardan bakal terus cari Kak Lala. Sampai ketemu, Bu. Mendingan Ibu sekarang istirahat aja ya. Yuk. Yang dibilang sama Ardan nggak benar kan? Lu nggak ngancem Lala dengan kata-kata kasar kan? Terserah kamu deh, Bi, mau percaya atau enggak. Dan kamu juga ya, Bi. Nggak ada Lala, kita harus itu makin deket. Bukan saling nuduh kayak gini. Kemana tuh orangnya? Hobi banget ngeribetin gua.
Lah, kamu di mana? Kasih tahu ibu biar ibu jemput ya. Kalau kamu belum mau pulang, setidaknya izinin ibu datang ke tempat kamu. Ibu khawatir, nak. Kalau ibu khawatir, harusnya ibu nggak nyembunyiin perselingkuhan Hasbi sama Kak Mesya. Lusa itu ada pengajian untuk ayah. Semoga kamu bisa datang ya. Aku belum sanggup untuk ketemu sama ibu. Pak, Chef, kamu sakit lagi? Maaf lah, saya nggak maksud. Tadi Iya, nggak apa-apa, Chef. Makasih banyak atas perhatiannya, tapi saya udah jauh lebih baik kok. Sebetulnya memang sudah waktunya juga saya pamit dari sini. lah, apa nggak sebaiknya sehari 2 hari lagi kamu nginep di sini? Saya takut kalau kamu masih belum benar-benar sembuh. Jules? Ma? Kalau Lalanya memang sudah merasa sehat, sudah sembuh, ya jangan ditahan kalau mau pulang. Kan perjanjiannya di awal memang seperti itu. Kita merawat Lala di sini sampai Lala sembuh. Lala itu masih punya suami, ada keluarganya. Nggak enak loh tinggal lama-lama di rumah orang. Ya? La, kemarin kami mengizinkan kamu untuk tinggal di sini itu sebagai rasa atau bentuk kemanusiaan aja. Tidak lebih dari itu. Dan kalau memang sekarang kamu sudah merasa sehat, kamu boleh pulang. Oh, iya Bu, saya paham dan betul yang dikatakan sama Bu Lydia, Chef. Sudah waktunya saya pamit. Terima kasih banyak sebelumnya, Chef, Ibu. Saya izin siap-siap dulu ya. Permisi. Jules? Lala, Pak. Maafin perkataan mama saya ya. Nggak apa-apa kok, Chef. Saya nggak tersinggung dan bener yang dibilang sama Bu Lydia. Saya sudah sembuh dan sudah waktunya saya cari kontrakan atau kosan. Lah, untuk masalah kontrakan, sebenarnya Axel udah dapat kontrakan buat kamu. Dan sudah dibayar juga. Loh, Chef. Aduh, saya jadi ngerepotin untuk kesekian kalinya ini, Chef. Gini, saya janji saya akan ganti uangnya nanti, Chef. Terima kasih banyak sebelumnya. Lah, nggak usah kamu pikirin, ya. Untuk masalah uang dan sebagainya, biar saya aja yang ngurus. Ya udah, saya kabarin Axel dulu ya buat nganterin kamu ke kontrakan. Oke, sebentar ya. Hah, lu? Lama banget sih lu, Bi. Gue tungguin dari tadi. Nggak datang-datang. Mau kemana sih? Gue cuma telat sebentar doang. Sebentar. Lu lihat kerjaan kita. Jadi lembur gara-gara lo lama. Halo? Bi, nanti kamu pulang cepet kan? Gak bisa gue. Kerjaan gue baik banget. Ini kalau gue cabut lagi, ntar kerjaan gue bisa numpuk makin banyak. Kamu gak seru banget sih. Gini aja deh, lu kan gak ada kerjaan kan, lu nganggur. Lu mendingan sekarang nyari Lala deh. Ya? Lu cari sampai ketemu. Gue gak mau sampai jatuh miskin kalau kita gak ketemu sama Lala. Itu kan istri kamu. Kenapa jadi aku yang disuruh nyari? Ya udah, gini aja. Kalau lu gak mau bantu, mendingan kita udahan aja deh.
Nyebelin banget sih. Lala pergi dari rumah ya? Kok bisa? Astaga, kepo banget tuh ya. Apa jangan-jangan Lala udah tahu lo selingkuh sama kakaknya sendiri? Bener kan apa yang gue bilang? Makanya lo gak mau nurut sih sama gue. Gini aja deh, stop ceramain gue bisa nggak? Sakit kuping gue. Ya udah, kalau gitu cepetan kerja. Jangan sampai kita lembur tuh gara-gara lo nanti minggu depan. Syukurin lo, Bi. Gak bisa ngapa-ngapain kan lo? Ketahuan Lala. Tapi yang penting, belum ada yang tahu soal jumlah korupsi Hasbi yang sebenarnya. Karena kalau kebongkar, gue juga bisa skakmat. Saya beli aja gitu. Karena saya nggak mau jadi semakin banyak hutang budi saya sama Chef William. Pak, nggak ada yang namanya utang budi kalau sama teman. Saya ikhlas.